Kasih apa-apa ya? Oh iya, Ustaz. Start atau finishnya nanti kasih tahu. Ya, kasih isyaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda وجعل الظلمات والنور والذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله As'adani Allahu wa iyyakum. Kita memuji Allah Jalla wa'ala sebab dialah Allah Al-Thana, dialah Allah yang berhak dan yang memiliki hak untuk dipuji. Karena memuji artinya menyebut dan mengakui kebaikan dan kesempurnaan, dan tentu pemilik mutlak dari semua kebaikan kesempurnaan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan itu kita diperintah Allah untuk memujinya. Kemudian kita juga memuji Allah sebagai ungkapan syukur kita karena kita masih diberi Allah waktu dan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Sebab umur yang Allah karuniakan untuk kita harusnya kita maknai sebagai waktu dan kesempatan. Meskipun waktu itu terasa begitu singkat, kesempatan itu begitu terbatas. Kita manfaatkan waktu yang singkat dan kemampuan yang terbatas itu untuk menambah kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah al-julus fi majalisil ilmi, yaitu selalu ada waktu untuk duduk barang sesaat di majlis ilmu. Jadi jangan ada kata tidak ada waktu. Jangan ada kata tidak sempat untuk duduk walaupun sesaat di majlis ilmu. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mentarghib kita untuk selalu gemar mengayun langkah, selalu gemar untuk meluangkan waktu mencari ilmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, mengayun langkah-langkah, kemana ditempuh perjalanan itu, kemana ayunan langkah itu diayunkan? Nabi mengatakan yaltamisu fihi ilman, yaitu untuk mencari ilmu. Iltimasul ilm artinya mencari ilmu. Sebab ilmu itu mesti dicari, bukan dinanti. Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu hanya dengan dipelajari. Apa keutamaan yang kita dapatkan bila itu kita lakukan? Nabi SAW mengatakan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Niscaya Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Subhanallah. Kita mesti gembirakan hati kita. Kita ayunkan sekian langkah, kita tempuh perjalanan, biarkan semua itu dicatat oleh Allah, disimpan oleh Allah, dan kita berharap
Langkah-langkah itulah yang kelak di mahsyar akan antarkan kita menuju syurga Allah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Usul Al-Thalathah. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Abdillah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali At-Tamimi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan di awal kitab ini beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, beginilah seyukjanya seorang da'i menebarkan doa dan harapan kepada orang yang didakwahi agar mendapatkan limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karakter da'i itu seperti itu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Nabi SAW, wahfiz janahaka liman tabi'aka minal mu'minin. Rendah hatilah engkau, hai Muhammad, kepada orang-orang yang mengikutimu di antara orang-orang yang beriman. Jadi Allah mengajarkan sifat tawadhu. Jadi dakwah itu dengan kelemah lembutan. Maka beliau mengawali uraian ini dengan mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwa sesungguhnya merupakan kewajiban bagi kita muslimin dan muslimat ta'allumu arba' masail, mempelajari, memahami 4 perkara. Al-mas'alatul ula, yang pertama, yaitu al-ilmu. Harus ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita beramal tanpa ilmu. Dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa la taqfu. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan, wala takfu ay la tattabi', jangan kamu mengikuti. Subhanallah, Allah melarang kita mengikuti. Apa yang Allah larang? Ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu. Jadi bahasa kita ikut-ikutan itu dilarang. Beliau mengatakan, bal tathabbat fi kulli ma taqulu wa taf'aluhu. Tetapi wajib bagimu untuk tathabbut. Tathabbut itu artinya memastikan benar setiap ucapan dan perbuatan kita. Dengan apa kita tathabbut? Tentu dengan ilmu. Karena ilmu itu cahaya yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang ma'ruf, yang itu ilmu. Kenapa kita mesti tasabut lebih dahulu? Beliau mengatakan, karena jangan kau mengira bahwa ucapanmu, perbuatanmu itu akan hilang begitu saja. Tidak. Subhanallah. Semua ucapan kita, semua perbuatan kita mudawwan, dicatat, disimpan. Tidak cukupkah kita memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Infitar misalnya? Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Subhanallah, begitu jelas Allah sampaikan kepada kita, wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya ada selalu bersamamu malaikat-malaikat Allah yang melihatmu, mengawasimu, memperhatikanmu. Manhum kiraman, yaitu hamba-hamba Allah yang mulia. Kenapa malaikat Allah sebut dengan kiraman, hamba Allah yang mulia?
Andai itu antum tanyakan, jawabannya sudah ada dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kenapa Allah sebut malaikat dengan kiraman? Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum, karena mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka, tidak pernah menentang membangkang Allah atas apa yang Allah perintahkan. Jadi tidak satu perintah pun yang Allah perintahkan kepada malaikat yang tidak tertunaikan. Masya Allah. Itu sebabnya mereka mulia. Yang kedua kata Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan ini bisa kita lakukan sesungguhnya. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau mengatakan, khalaqallahu ta'ala al-malaikata wa rakkaba fihim al-aqla wa lam yurakkib fihim asy-syahwata. Allah Azza wa Jalla mencipta malaikat-malaikatnya, dan Allah cipta untuk malaikat itu al-aqlah, akal, kesadaran, sehingga mengerti khitab Allah yang Allah sampaikan kepada mereka. Kalau tidak punya akal, nggak ngerti. Punya akal. Walam yurakkib fihim asy-syahwata. Hanya Allah tidak cipta untuk malaikat itu syahwat. Wa khalaqallahu ta'ala al-bahaima, dan Allah cipta al-bahaim. Bahaim itu jamak dari kata bahima, binatang ternak. Apa onta, apa sapi, atau kambing dan seterusnya, itu namanya bahaim, bahima, bahimatul an'am. Wa rakkaba fiha asy-syahwata wa lam yurakkib fiha al-aqla, dan Allah cipta untuk binatang itu syahwat dan tidak Allah cipta akal. Wa khalaqa ibna Adam, dan Allah cipta ibnu Adam, anak cucu Adam, ya kita manusia ini. Wa rakkaba fihim al-aqla wasyahwata, dan Allah cipta untuk manusia akal dan syahwat. Apa artinya? Kita punya apa yang malaikat punya, itu akal. Dan kita punya apa yang binatang punya, itu syahwat. Maka Imam Abu Hamid kemudian mengatakan, faman ghalaba aqluhu syahwatahu. Siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, fahuwa khairun minal malaikati, maka ia lebih baik, lebih mulia dari malaikat. Wa man ghalabat syahwatuhu aqlahu, namun siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka binatang lebih baik daripada manusia itu. Maka dalam Al-Quran ada satu ayat di mana Allah menjelaskan, barang siapa yang mentaktilkan, mendisfungsikan hatinya untuk bisa mengerti, ya, matanya untuk bisa melihat ayat-ayat Allah, telinganya untuk mendengar ayat Allah, didisfungsikan itu, tiga instrumen ini, ya, hati untuk mengerti, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tidak difungsikan. Apa Allah mengatakan? Ulaika kal an'ami balhum adallu. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Antum perhatikan di sini. Karena malaikat tidak punya syahwat, hanya punya akal, kecerdasan, maka sebaik apapun malaikat itu amal-amalnya, tidak ada pahala, tidak ada balasan atas amal mereka. Kenapa? Li'annahum majbulina ala ta'atihi. Karena memang Allah desain malaikat hanya taat. Jadi konstan, stabil, tidak fluktuatif seperti kita manusia. Jadi sebaik apapun malaikat, tidak ada pahala buat mereka. Tidak ada balasan bagi amal-amal baik mereka. Sebaliknya, seburuk apapun perilaku binatang, sebejat serusak apapun, tidak ada dosa dan hukuman. Ya, kenapa? Karena mereka cuma punya syahwat, nggak punya akal. Nggak ada balasan bagi binatang itu, nggak ada. Nah sekarang bandingkan dengan kita. Kalau kita baik, kata Abu Hamid, lebih baik daripada malaikat. Karena kita menjadi orang baik, sudah mujahadah, sudah berjuang menundukkan syahwat kita. Kalau malaikat enggak. Jadi kalau kita menjadi orang yang baik, lebih baik daripada malaikat. Karena memang sudah penuh perjuangan mujahadah.
riyadhah, pelatihan menjadi orang baik. Tapi kalau kita buruk, maka lebih buruk daripada binatang, karena binatang nggak punya akal, hanya punya syahwat. Nah, ilmu itu penting, ikhwan. Jadi jangan, kata Syekh Abdurrahman, jangan engkau mengira bahwa amal-amalmu, ucapan itu hilang menguap begitu saja. Tidak. Apapun ucapan kita, perbuatan kita, yang kecil, yang besar, yang dikit, yang banyak, imma laka wa imma alaika. Bisa itu menguntungkanmu atau merugikanmu. Bisa menyelamatkanmu dan atau mencelakakanmu. Bisa memuliakanmu itu ucapan perbuatanmu dan atau menghinakan kita. Maka hati-hati betul dengan ucapan kita ini. Dalam surat Qaf Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak satu kata yang diucap ada raqib dan atid. Nanti dihisab kita oleh Allah. Jadi yang pertama, ilmu. Dan subhanallah, Allah memuliakan orang-orang yang punya ilmu, ikhwan. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu. Jadi ilmu itu subhanallah. Kalau antum ditanya, Nabi kita Adam, bapak kita Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah karena apa? Tidak lain tidak bukan karena ilmu. Karena ilmu. Ya? Malaikat juga beriman. Adam beriman, iya. Dua-duanya hamba Allah. Tapi Allah muliakan Adam dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha." Dan Allah ajarkan Adam itu ilmu, 'allama, yu'allimu. Ilqa'ul ilmi, menyampaikan ilmu. Diajarkan oleh Allah ilmu kepada Adam itu. Tentang semua nama-nama. Dalam tafsir dijelaskan, apapun yang dilihat oleh Adam disebutkan namanya. Thumma aradahum 'alal malaikati faqal. Kemudian Allah tampakkan kepada malaikat. Allah berfirman, "Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Ambi'uni, kata Allah, hai malaikat-malaikat, beritahukanlah kepadaku. Al-imba, an-naba itu berita. Beritahukan kepadaku bi asma'ihim, tentang nama-nama ini, nama-nama itu. Coba kau sebutkan. Kalian sebutkan. Antum masih ingat apa malaikat menjawab? Qalu, mereka semuanya mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, ya Rabb kami, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu yang cukup untuk bisa sebutkan ini dan itu. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Jadi kita mengambil ibrah, ilmu itu yang dimaksud adalah ma'allamahullah. Ilmu yang kita diperintahkan untuk mencari itu adalah ilmu yang Allah ajarkan. Bukan hasil renungan, bukan hasil semedi, bukan. Ilmu itu ma'allamanallah, yang Allah ajarkan. Ketika malaikat mengatakan, kami tidak tahu ya Allah nama-nama ini. Coba antum paham. Allah mampu langsung mengajarkan juga kepada malaikat itu nama-nama itu. Tapi subhanallah, Allah justru menjadikan Adam sebagai wasilah sampainya ilmu kepada malaikat itu. Wa qulna ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, ingat loh, Adam itu bapak kita loh. Maka kalau antum membaca ayat bunyinya, ya, walaqad karramna bani Adam, kami memuliakan banu Adam, anak cucu Adam. Kita merasa mulia. Kenapa? Disebut kita dengan kemuliaan bapak kita itu Adam. Kepada Adam Allah mengatakan, ya Adam, hai Adam, ambihum, beritahukan kepada mereka bi asma'ihim, tentang nama-nama itu. Padahal Allah bisa langsung mengajarkan kepada malaikat nama-nama itu seperti Allah ajarkan kepada Adam. Tapi justru Allah jadikan Adam wasilah sampainya ilmu kepada malaikat. Jadi mulia kalau kita mau belajar, dapat ilmu dan kemudian mengajarkan. Subhanallah. Ya gitu ya.
Jadi yang pertama adalah ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud dalam hal ini adalah ma'rifatullah. Yang pertama, ilmu dengannya kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Nanti diuraikan oleh muallif rahimahullah. Karena dengan ma'rifatullah akan muncul mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nanti muncul ketaatan kepada Allah. Nanti muncul sifat berharap apa yang ada di sisi Allah. Gitu. Jadi pertama ma'rifatullah. Yang kedua, wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengemban risalah dan wahyu dari Allah. Jadi semua syariat Allah itu tidak langsung Allah turunkan kepada individu-individu kita, tapi lewat lisan Rasulnya. Begitu ya. Maka kita harus kenal siapa Rasul kita itu. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Bil adillati. Nah ini perlu digarisbawahi. Bil adillati, dengan dalil-dalil yang menopang hal itu. Kita ini kalau ditanya pertanyaan mungkin benar jawabannya, tapi kalau ditanya dalilnya baru angkat tangan ya. Coba antum kalau ditanya, ikhwan, lebih baik mana, kita sholat di rumah atau di masjid? Sepakat jawabannya pasti benar. Di masjid lebih utama Ustadz, pasti saya pasti yakin itu jawabannya. Ya, oh di masjid lebih utama daripada di rumah. Tapi kalau ditanya, hal ma'akumud dalil, antum punya dalil? Nah baru tahu siapa kita gitu. Ustadz, imam perlu dalil? Harus. Al-Imam ya, siapa namanya? Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan apa? Al-isnadu minad din. Sanad, riwayat, dalil itu merupakan bagian utama dari agama kita. Jadi kita bangun pemahaman kita dalam urusan akidah, ibadah dan seterusnya dengan dalil. Falaulal isnadu laqala man syaa bima syaa. Sebab kalau tanpa mengemukakan dalil, maka akan ada orang mengatakan apapun yang dia suka. Ya. Maka dalil itu mutlak, nggak bisa enggak. Nah, seperti tadi misalnya, ya tentu dong sholat berjamaah lebih utama. Hal ma'akum dalil? Nah, kita terdiam sejenak. Nah, gitu. Makanya ada satu hadis yang membuat kita termotivasi untuk belajar menghafal hadis di samping menghafal Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nadzarallahu mra'an, semoga Allah menjadikan wajah seseorang berseri-seri. An-nadhra itu wajah yang berseri-seri, sama dengan firman Allah surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah, pakai dhat, nadhirah ila rabbiha nadhirah, pakai dhat. Wajah orang beriman hari itu berseri-seri, kepada Rabbnya mereka memandang. Jadi wajah berseri itu menggambarkan apa? Kegembiraan hati. Jadi wajah ini bias daripada hati. Kalau hati senang itu pasti sumringah, senyum ya. Kalau hati sedih, wah, pasti manyun dia, cemburu dia. Ya. Rasulullah mengatakan, Nadzarallahu mra'an, semoga Allah membahagiakan seseorang. Yang bahagia itu terbias dari raut wajahnya. Siapa orang itu? Siapa yang mendapat doa Nabi itu? Sami'a maqalati, yaitu orang yang mendengar ucapanku, mendengar hadisku. Mendengar. Cukup? Belum. Yang kedua, wa wa'aha, dia mencoba memahami. Jadi kalau kita ngaji begini, dibacakan ayat, dibacakan hadis, jangan rasanya sama dengan hembusan angin semilir, udah. Nggak ada mana, nggak ada apa-apa. Enggak. Maka Syaikhul rahimahullah ta'ala mengatakan setiap ayat yang kita baca, kita dengar, hadis kita baca, kita dengar, harus kita rasakan ada proses pembentukan karakter yang beliau istilahkan dengan al-fawaid al-maslakiyah, proses pembentukan karakter. Jadi kita itu dibentuk karakter kita oleh Al-Quran dan hadis.
Jadi Rasulullah mengatakan, semoga Allah menjadikan wajah orang itu berseri-seri. Manhu, siapa dia? Sami'a maqalati, yang mendengar ucapanku, perkataanku, wa wa'aha, dan dia pun memahami dengan benar apa yang didengar itu. Yang ketiga, wa hafidhaha, dan ia menghafalnya. Bukankah indah kalau kita mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, disebutkan ucapan Nabi. Qala Nabi sallallahu, yang artinya, langsung aja sebutkan apa Nabi bilang, baru artikan ya gitu kan? Kan sempurna begitu ya, nak? Ketahuan nggak hafal hadis ya, nak? Jadi didengar, difahami, dihafal. Untuk apa? Yang keempat, hatta yablugha, untuk kemudian dia sampaikan ke orang lain. Ya. Nah, mana dalil menunjukkan sholat berjamaah itu lebih utama di masjid? Ustadz, kalau bahasa Indonesia sih anak ngerti. Anak ingat. Bahasa Arabnya itu anak lupa. Emang antum pikir Nabi orang Indonesia gitu? Hah? Boleh dihafal gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya beliau bersabda, "Salatul jama'ati tafdhulu 'ala salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah di masjid itu lebih utama daripada salat sendiri. 27 kali lipat derajatnya. Masya Allah. Jadi intinya harus dengan adillah. Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, orang boleh mengatakan apapun yang dia suka. Pendapatnya boleh antum sampaikan. Tapi yang pasti beliau mengatakan, orang itu harus menyebutkan mustanadatnya. Mustanad itu sandarannya. Mana sandaran ucapan kita itu? Kalau nggak begitu, orang kan ngomong apapun dia suka. Jadi nggak bisa diperiksa. Maka Imam Malik, seperti yang sering kita sampaikan, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu, aku ini hanyalah manusia yang bisa salah, bisa benar. Nah, kita juga harus begitu. Siapapun kita harus tetap sadar sebagai manusia yang sifatnya bisa salah, bisa benar. Apa pesan beliau kemudian? Fanduru ila ma qultu, maka periksalah setiap ucapanku. Periksalah setiap ucapanku. Jadi bisa diperiksa. Ya. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnata fakhuduhu. Maka setiap ucapanku, pendapatku yang searah, sesuai, selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah, itu benar. Wa kullu ma khalafal kitab was sunnah fatrukuhu. Setiap ucapanku, pendapatku yang ternyata menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan, aku salah. Bahkan Imam Syafi'i lebih jelas, beliau mengatakan, kalau aku mengatakan satu perkataan dan Sunnah Nabi menyelisih ucapanku, zahaba akli, akalku sudah hilang. Makanya saya suka mengatakan, di zaman kita itu jarang orang kehilangan duit, kehilangan uang jarang, karena pintar nyimpannya. Banyak kehilangan akal. Jadi kalau orang ngomong tentang Islam, akidah, ibadah tanpa dalil, bahkan bertentangan dalil, itu orang hilang akalnya orang itu. Kata Imam Syafi'i, bukan kata kita. Imam Syafi'i hilang akal orang itu. Ya? Lah orang nggak punya akal kok malah diikuti, didengar ya. Ya, jadi harus datangkan mustanad. Begitu pula dalam ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatul dinil Islam, itu dengan dalil, bil adillah, dengan dalil. Ustaz, berat kalau begitu ya? Iya memang. Mencari ilmu itu berat dan susah. Maka kalau dapat ilmu jangan dicampakkan begitu saja, genggam kuat-kuat. Karena ilmu itu adalah permata yang hilang. Siapa yang menemukan, dialah yang memilikinya. Nah, gitu ya. Al-mas'alatu tsaniyah, yang kedua, yaitu al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Makanya ilmu itu mengharuskan kita beramal. Al-ilmu yaqtadi al-amal. Ilmu mengharuskan kita beramal. Jadi kalau sudah punya ilmu, jangan dipertentangkan, dijadikan ajang perdebatan. Jangan. Ya. Ilmu itu mengharuskan kita beramal. Ayo kita belajar, jangan suka berdebat. Bukan nggak boleh, ya. Tapi banyak ilmu mestinya kita beramal. Ya. Ikhwani fillah, antum perhatikan,
Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan satu riwayat, subhanallah, mengingatkan kita. Rasulullah mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da ayyahdiyahumullahu illa wa utul jadala." Tidaklah disesatkan Allah suatu kaum setelah Allah memberi mereka petunjuk. Jadi yang sudah ada petunjuk pun gak luput dari kemungkinan disesatkan oleh Allah orang itu. Apa cirinya? Cirinya adalah wa utul jadal. Orang itu diberikan Allah kegemaran berdebat, saling mentakhdir, saling melaknat, saling mencela. Hati-hati. Ya. Tapi afwan Ustaz, anak kan benar, dia itu salah. Hati-hati. Walaupun antum benar dia salah, tidak mesti harus dengan perdebatan. Kalau di sini kurang, kita tambahkan satu hadis lagi. Tetapi kita harus hati, jangan berdebat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun, ya, ila baitin fi robadil jannati." Aku akan membimbing orang untuk menuju istana yang megah di tepi surga. Saya mengatakan, ya, robadun itu torfun, pinggir. Udah gak usah tanya kenapa di pinggir, gak di tengah. Rasul ngomong begitu, udah. Kita suka-suka ngeyel gitu ya. Jadi hadis itu suka ditimbang pakai nalar gitu. Ya, Rasulullah mengatakan fi robadil jannah, ay fi torfiyah, ya sudah selesai. Ya. Siapa yang dijanjikan Nabi untuk dibimbing menuju istana megah di tepi surga itu? Beliau mengatakan, ya, liman tarokal mira'a wa in kana muhiqqan, yaitu bagi orang yang meninggalkan mira itu perdebatan, pertentangan, ya, yang tidak jarang berujung dengan perseteruan dan kebencian. Hati-hati, ya. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar, kita punya dalil. Oh, kalau anak sih sholat di rumah nggak apa-apa, penting kita sholat berjamaah. Enggak. Hadisnya begini. Dia nggak mau, ya sudah. Lepaskan dia dengan pendapatnya. Kenapa? Karena kita nggak ditanya Allah tentang perbuatan mereka. Wala tus'alu amma kanu yaf'alun. Ya, kalian tidak ditanya Allah tentang perbuatan mereka. Nggak ditanya. Kenapa kita harus pusing-pusing mikirin mereka? Istiqomah dengan apa yang kita yakini benar, dengan ilmu kita itu, gitu ya. Jadi ilmu mengharuskan kita beramal. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Kita wajib berdakwah. Dakwah itu kewajiban setiap muslim. Harus berdakwah dengan skala yang bermacam-macam, ya. Macam lampu ini ada yang hanya 3 watt ini, 5 watt, 10, 20, dan seterusnya. Ada yang mercusuar. Itu kan tingkatan watt dari lampu itu. Nggak semuanya harus menjadi mercusuar gitu ya, nak. Lampu yang terang begitu, nggak harus. 3 watt pun cukup menerangi kalau memang skalanya kecil, ya. Nggak apa-apa. Jadi dakwah itu harus disampaikan. Siapapun wajib menyampaikan. Karena Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat. Beliau mengatakan, "Falyuballighi syahidu al-ghaib." Orang yang datang dan ada bersamaku mendengar ucapanku hendaklah menyampaikan kepada yang tidak mendengar. Nah, kita sampaikan. Itulah dakwah, ya. Kemudian yang keempat, yaitu al-mas'alatur rabi'ah, as-sabru 'alal adzafi, yaitu sabar dalam berdakwah itu pasti. Ya, sabar. Kalau antum ditanya apa itu sabar, apa yang antum jawab? Ma huwas sabr, apa itu sabar? Sallallahu rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sabru habsun nafs, menahan diri. Jadi tidak melepaskan nafsu, ditahan. Dan sabar itu ada 3, ya. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar untuk tidak maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, as-sabru, ya, fi aqdarillah, sabar terhadap takdir Allah. Nah, gitu. Baik, ini sudah kita bahas sebetulnya dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, ya. Jadi poin yang pertama itu al-ilmu tentang 3 perkara tadi, yaitu
ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu dinihi. Ada 3. Itulah yang kemudian disebut oleh penulis kitab ini dengan al-usulu ats-tsalatsah. 3 pilar utama, 3 fondasi yang paling utama. Nah, gitu. Maka dalam kitab ini beliau mengatakan, fa idza qila laka, kalau dikatakan kepadamu, mal usulul tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apakah 3 prinsip utama yang wajib setiap muslim mengetahuinya? Fakul, beliau mengatakan fakul, maka katakan. Antum berharap nggak ada orang bertanya? Andai orang bertanya, jawablah seperti ini, kata beliau. Karena kita berpikir, mudah-mudahan nggak ada yang bertanya. Jadi saya nggak capek-capek menjawab. Nggak apa-apa, itu menjawab. Beliau mengatakan, fakul, maka katakan, 3 prinsip utama yang wajib kita mengetahuinya adalah ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu seorang hamba harus mengenal Rabbnya. Saya berulang mengatakan, Rabbun itu ada 3 cakupan makna. Coba di antara antum, siapa yang masih ingat? Rabbun itu maknanya 3 loh. Cakupan mana kata Ar-Rabb itu 3. Jadi kalau kita mengatakan Allahu Rabbuna, Rabbuna itu 3 mananya. Yang pertama, Khaliquna, yang mencipta kita. Yang kedua, Rabbuna itu artinya Malikuna, yang memiliki dan menguasai kami. Dan yang ketiga, Rabbuna itu artinya wa mudabbiru syu'unina, yang menata, yang mengatur semua urusan kita. Jadi kalau kita menyebut tauhid ar-rububiyah, mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, itu artinya mengimani kemahaesaan Allah dalam ciptaan, dalam kepemilikan dan kekuasaan, dan dalam pengaturan. Jadi kalau kita mengatakan Allahu Rabbuna, itu dimunculkan kesadaran di hati kita, loh, Allah yang mencipta kita, Dia yang mengatur, memiliki kita. Pertanyaan kemudian, tidak patutkah kita tunduk patuh kepada Allah? Akal sehat mengatakan, ya pantas dan patutlah. Oh, Dia mencipta kau. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Surat Az-Zumar ayat 42. Allah mengenalkan di antara af'alnya, perbuatan Allah. Ini termasuk mengatur semua urusan kita. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah, Dialah yang mewafatkan jiwa di saat kematiannya. Karena memang Allah itu yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah mewafatkan atau mematikan jiwa di saat datang kematiannya, dan mati itu sudah muqaddar. Itu ketentuan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Makanya Rasulullah kalau dengar berita duka kematian seseorang, di samping mengucap kalimat istirja. Istirja itu ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Rasulullah mengatakan, qad atahu ma wa'adahu rabbuhu. Sungguh telah sampai kepadanya apa yang dijadikan Allah untuknya. Apa itu? Mati. Jadi Allah wafatkan, matikan jiwa yang telah sampai kematiannya, waktu kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan jiwa yang belum datang kematiannya di waktu tidurnya. Masya Allah, dalam tidur kita diatur oleh Allah. Jadi kita juga diwafatkan oleh Allah di waktu tidur kita. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah tahan, tidak kembalikan jiwa itu ke raga orang itu bagi yang sudah datang kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma.
Dan Allah lepaskan kembali jiwa untuk kembali ke raga bagi orang yang belum datang kematiannya. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang Allah tentukan. Nanti akan sampai, siapapun sampai itu. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berfikir. Diberi akal supaya dia merenung berfikir. Makanya kalau kita bangun tidur, ya, kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu diucap oleh lisan. Pertanyaan, hati kita ngerti atau tidak? Hati ngerti nggak? Yakin? Atau hanya sekedar ucapan gitu kan? Ustadz, imam harus ngerti. Lah iya. Ya. Alhamdulillah, ini tsana, pujian, segala puji bagi Allah. Siapa dia? Alladzi ahyana ba'dama amatana, yang kembali hidupkan kami setelah ia matikan kami. Maka Sa'usaimin rahimahullah ta'ala mengatakan an-naumu syakikul maut. Tidur itu saudara kandungnya mati. Maka jangan senang-senang tidur kalau nggak ngantuk. Ini ngaji tidur, tidur. Senang banget mati kecilnya, nanti lama-lama mati besar itu. Yang telah menghidupkan kami setelah matikan kami. Jadi tidur itu mati. Masya Allah, itu nikmat Allah. Allah yang ngatur. Jadi antum jangan mengatakan begini. Bukankah satu kelaziman, satu keniscayaan, orang capek, ngantuk, menguap, apalah gitu, kemudian blek tidur dia pulas. Nanti kalau udah puas, bangun. Salah. Jadi orang bangun tidur bukan karena dia pengen bangun. Antum pikir orang mati nggak pengen bangun? Pengen bangun tapi nggak bisa. Sudah datang ajalnya. Kalau kita bangun, dibangunkan oleh Allah. Untuk apa? Diberi kesempatan lagi dan lagi beribadah kepada Allah. Diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk kembali berbuat maksiat. Lo yang hidupin kita Allah dong. Ya, bersyukur bisa merefresh tubuh kita. Maka Allah berfirman, ya, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur waktu istirahat, merefresh lelah tubuh kita dari aktivitas kita. Masya Allah. Bersyukur kepada Allah. Ini ya. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan hal itu. Ikhwani fillah. Jadi ar-rabbu, ya, maknanya 3. Al-khaliq, al-malik, al-mudabbir. Yang mencipta, yang memiliki ciptaan, yang menguasai ciptaannya itu, dan yang mengatur semua urusannya. Itu mana kata Rabb. Jadi kalau kita menyebut ya Rabbana, itu munculkan kesadaran full di hati kita. Ya Allah, kau yang mencipta diriku, kau yang memiliki, menguasai diriku dan mengatur semua urusanku. Itu maknanya, kontennya itu begitu. Ya, kita kadang-kadang suka miskin kosakata. Ya ilahana, wahai Tuhanku. Ya Rabbana, wahai Tuhanku. Tuhan beda. Ya, saya nggak tahu dari kata apa itu Tuhan. Ya, bahasa kita pastinya kan. Tapi kalau diulang-ulang malah salah. Kalau diulang-ulang malah salah. Tuhan, 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 Tuhan. Nah, salah berhenti ya, salah koma itu. Jadi menakutkan jadi. Rabbun itu tadi, ya, yang mencipta, yang memiliki, menguasai semua ciptaannya, dan yang mengatur semua ciptaan. Ini mana kata Rabb. Faida qila laka man rabbuka, kalau ditanya, ya, kau ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Fakul. Nah, beliau menasihati kita, maka ucapkan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Jadi 3 prinsip ini, ma'rifatullah wa ma'rifatu dini wa ma'rifatu nabi, ini merupakan pertanyaan yang nanti akan ditanya dalam kubur. Rasulullah menjelaskan dalam hadis Al-Bara bin Azib itu, ketika jenazah itu diletakkan di liang lahatnya, diuruk sempurna, berpalinglah orang yang mengantarkan jenazah itu pulang kembali ke rumah. Atahu malakani, datang 2 orang malaikat. Hadisnya mengatakan 2.
wa yujlisanihi, dan dua malaikat itu mendudukkan orang itu, disuruh duduk. Jadi soal kubur itu posisinya duduk. Nggak masuk akal. Siapa yang jadi masukin akal? Hadisnya begitu kok. Saya nggak percaya. Nanti aja buktikan kalau kamu sudah di dalam kuburan. Duduk ketika ditanya itu. Dua malaikat itu berkata, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Rabbi Allah. Itu sekarang kalau pertanyaan itu disampaikan benar. Jadi masalah kan nanti di alam kubur. Perlu antum ingat, pertanyaan itu ada dua. Soal lil isti'lam, yang kedua soal lit tadbiq. Kalau soal isti'lam itu menanyakan sesuatu yang tidak tahu. Namanya soalun lil isti'lam, isti'lami. Tapi kalau pertanyaan litadbik untuk mengakurasikan. Contoh yang gampang begini. Antum bawa putra antum. Anak nggak kenal kan? Anak tanya, siapa namanya sayang? Gitu. Nama saya Ahmad Ustadz. Oh, nama Ahmad. Barakallahu fiik. Saya nggak tahu, saya minta tahu siapa namanya, saya kasih minta tahu. Tapi kalau saya ngomong sama anak saya, siapa namanya sayang? Gitu. Saya tahu nama anak saya. Saya kasih nama saya kasih nama. Cuman litadbik saja. Siapa namamu sayang? Namaku Ahmad ayah. Cakep, bagus. Itu namanya tadbik. Anda bisa membedakan ya. Soalun lil isti'lam dengan soal lil tadbik itu beda. Nah di kuburan nanti bukan soalun lil isti'lam, tapi lil tadbik. Artinya orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, tidak mungkin mengucapkan Rabbi Allah. Walaupun didikte nggak bisa, kan itu tadbik, ya, untuk mengakurasikan antara amalan di dunia dengan yang sekarang ditanyakan. Kalau nggak cocok, nggak bisa menjawab. Ya, hanya orang yang ikhlas ibadah kepada Allah mampu menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Pertanyaan yang kedua, wa ma dinuka, apa agamamu? Orang soleh mengatakan, kata Nabi, dinil Islam, agamaku Islam. Ini pun sama, tatbiqi bukan isti'lami. Yang tidak benar-benar menggenggam Islam dengan kuat, mengamalkannya dengan sungguh, nggak bisa mengucapkan dinil Islam. Coba kau tengok aja KTP kita sudah nggak ada lagi. Gitu. Apa identitas kita? Nggak ada. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengamalkan syarat Allah, yaitu Islam. Dia nikmati keislaman dia itu. Beramal karena Allah. Yang mampu mengucapkan diniyal Islam. Pertanyaan ketiga, waman nabiyuka? Siapa nabimu? Dalam hadis ini disebutkan, wamar rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa gerangan lelaki diutus Allah kepadamu? Yang nggak kenal nabinya nggak bisa mengatakan Muhammad. Muhammad itu banyak kok. Muhammad yang mana yang kau maksud yang itu kan? Ya. Hanya orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan syariatnya, mengikuti sunnahnya. Ya, nanti kita bahas apa konsekuensi cinta kepada Rasulullah. Cinta itu nggak cukup kenal orang, kenal nama lo enggak. Bahkan antum tulis di baju antum pecinta Muhammad, belum tentu antum cinta Rasulullah. Nanti kita bahas bagaimana ya ciri tanda orang mencintai Rasulullah, seperti penjelasan para ulama salafus salih. Satu di antaranya adalah taqdimu qawlihi ala sa'iri aqwalin nas. Mengutamakan ucapan Nabi di antara ucapan-ucapan manusia. Tidak mungkin kita kalahkan ucapan Nabi dan kita ambil ucapan manusia, nggak mungkin. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, ajibtu li qawmin araful isnada wa sihatahu thumma dhaba ila ra'hi Sufyan. Saya heran, kata Imam Ahmad, orang-orang yang sampai kepadanya sanad hadis yang jelas dia tahu kesahihannya, lantas ditinggalkan hadis itu hanya mengikuti perkataan Imam Sufyan. Nggak boleh. Jadi harus diutamakan ucapan Nabi itu, nggak boleh dikalahkan dengan ucapan siapapun. Ibnu Abbas pernah marah. Dia mengatakan, tahu dari mana kita marah? Ya dari intonasinya sepertinya. Kalimat itu menunjukkan marah. Yushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama. Nggak lama lagi Allah turun hujan batu untuk kalian dari langit. Nggak lama lagi.
itu pasti marah. Kalau kita membacanya pasti marah itu, nada marah itu. Kenapa Ibnu Abbas mengatakan perkataan seperti itu? Beliau mengatakan, "Qultu lakum qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qultum li walakin qala Abi Bakar, qala Umar." Aku katakan kepada kalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bantah aku dengan mengatakan, tapi Abu Bakar mengatakan demikian, Umar. Enggak boleh mengalahkan ucapannya enggak boleh, apalagi ucapannya dengan ucapan siapa yang enggak jelas. Enggak boleh, enggak begitu. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah salah satu sifatnya adalah seperti dijelaskan Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Wasiti, ada 6 sifat Ahlussunnah. Satu di antaranya adalah Ahlussunnah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai mizan. Mizan itu apa? Neraca, timbangan. Dengan keduanya Al-Quran dan Sunnah ditimbang ucapan manusia. Kainan mangkana siapapun orang itu. Kalau benar, benar. Salah. Subhanallah. Itu pertanyaan ketiga ya. Wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Wa man rajulul ladzi bu'itsa bikum? Hadis lain mengatakan begitu. Dan siapakah lelaki diutus Allah kepadamu? Orang mengatakan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita memahami pertanyaan itu cuma 3, padahal sesungguhnya ada 4. Antum ingat yang keempat apa? Bapak masih hidup loh ikhwan, bener ya, demi Allah. Kalau udah di sana nggak bisa baik pun loh antum. Apa Ustaz, anda ditanya keempat nggak tahu? Nggak bisa. Sekarang kita pahami. Yang keempat apa? Dari mana mengetahui ketiga? Nah, antum nggak pengen membahasakan dengan bahasa Arab. Kita tahu ya lemahnya kalau begini ya. Ya Allah. Malaikat itu bertanya, wa ma yudrika. Pendek padahal ya. Wa ma yudrika. Itu tok ilmu. Siapa dan apa yang mengajarimu bahwa Allah itu Rabbmu, Islam agamamu, Muhammad, kamu tahu dari mana? Demi Allah, kalau kita mengatakan sami'tun nasa yaqulunaha faqultuha. Aku dengar orang mengatakan itu, aku katakan. Celaka kita. 3 pertama jawaban itu benar, yang ini salah. Wah, bahaya itu. Ini kata kuncinya. Ya. Kamu tahu dari mana Allah itu? Betul, alhamdulillah. Ini untungnya kalau ngaji begini ini. Dapat bocoran. Jawaban yang benar diucap oleh orang soleh. Qara'tul Qur'ana wa fa'amantu bi wa saddaqtuhu. Aku membaca Al-Quran, aku mengimaninya dan membenarkannya. Al-Quran mengajariku bahwa Allah itu Rabbku. Ya? Al-Quran mengajariku bahwa Islam itu agama yang Allah ridhai untukku. Dan man kita tahu dari Al-Quran, Allah katakan waraditu lakumul Islam dina. Dan Al-Quran mengajariku bahwa Muhammad itu Nabi Allah untukku, Rasulullah untukku. Walladzi arsala rasulahu bil huda, itu Nabi. Allah kasih tahu, aku iman, aku percaya itu. Setelah ucapan itu kita ucapkan 4 pertanyaan itu, fanada munadim minas sama, kata Nabi, maka terdengarlah seruan dari langit yang mengatakan an sadaqa abdi, benar kata hambaku itu, benar. Subhanallah, dibenarkan oleh Allah. Ya, afrishuhu minal jannah, siapkan tempat tinggalnya di surga. Wa albisu minal jannah, kenakan untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, buka pintu untuknya ke surga. Orang itu sudah melihat ke surga, dia langsung mengatakan apa? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, cepat datangkan kiamat, saya mau ke sana nih. Malaikat mengatakan apa? Malaikat mengatakan apa? Naumatal arus. Tidurlah dengan tenang seperti tidurnya pengantin baru. Arus itu pengantin baru. Saya mikir, emang pengantin baru bisa tidur? Enak. Tapi begitulah bahasa itu ya. Naumatal arus. Tidurlah seperti pengantin baru. Terasa nggak bisa tidur ya? Mulai terus ini. Subhanallah. Jadi ini pertanyaan ditanya di akhirat nanti, di kuburan nanti. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyyuka. Jadi kalau kau ditanya, man rabbuka, faqul rabbi Allah, alladzi rabbani. Rabba yurabbi tarbiyatan. Mencipta, mengatur dan menata, mendidik.
Coba kalau antum merenungkan, siapa yang mengajari kita itu butuh makan berupa nasi? Hah? Ibu kita yang mengajari siapa? Makan kita itu nasi, kok bukan rumput? Siapa yang mengajari kambing itu makan rumput? Siapa yang mengajari harimau itu makannya daging siapa? Siapa yang mengajari ikan hanya di laut, di air, nggak boleh di darat? Semuanya itu ditarbiyah, dididik oleh Allah. Makanya kita nggak usah risau dengan rezeki kita. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada makhluk yang Allah cipta di bumi ini, Allah yang menjamin rizkinya. Illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang akan memberi rizkinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana tempat tinggal masing-masing hamba Allah itu. Ya, dan simpanan makanan untuk mereka. Allah tahu. Kenapa kita jadi gelisah dan resah? Ya, tinggal berikhtiar saja. Bahkan Jibril pernah mengatakan kepada Nabi SAW, ya, ma min nafsin tamutu, ya, hatta tastakmila rizquha. Tidak ada satu jiwa pun yang mati sampai sempurna rizkinya yang Allah tetapkan baginya. Jadi tinggal ikhtiar saja. Sesulit apapun zaman kita tetap makan masih nasi. Antum tadi makan nasi bukan? Nasi lah. Tetap makan nasi. Ya, nggak akan berubah makan rumput. Kambing juga begitu. Atau lepasin kambing dari kandang, ngerumput dia, nggak mungkin nongkrong di warteg, nggak mungkin. Dia nggak pernah berpikir begitu. Itu sih Allah didik seperti itu. Jadi nggak saling rebutan rezeki Allah. Pertanyaan kenapa kita harus gelisah dan resah? Tinggal berikhtiar saja kok. Rizki itu muqaddar. Ya, nggak akan mati orang sampai sempurna rizkinya gitu. Jadi Allah adalah Rabb kita, alladzi rabbana, yang mengatur kita, menata kita, mendidik kita, begini-begini, dididik oleh Allah. Ya, baik secara gharisa, insting ataupun secara syariat. Coba anda perhatikan, itu bayi kenapa seketika nangis, gitu ya, ini disodori ke ibunya, puntingnya itu langsung dikenyat, langsung diam. Kenapa? Yang ngajarin siapa? Coba dipraktekkan, sodori jempol kita, kira-kira diam nggak dia? Nggak mau dia. Kenapa? Dia yang ngajarin siapa itu? Sekolah juga belum dia. Itu namanya ghariza. Jadi manusia itu awalnya hidup dengan gharizahnya. Lama-lama berkembang akalnya, kecerdasannya. Maka turunlah syariat. Jadi kita nggak bisa lagi mengikuti ghariza. Ya, ada namanya syariat yang harus kita ikuti sebagai penyempurna daripada gharizah tersebut. Wa rabba jami'al alamin bini'amihi, dan Allah yang mencipta, yang mengatur alam semesta ini dengan nikmat Allah. Dan ingat, nikmat itu min athari rahmatihi. Nikmat itu bentuk daripada rahmat Allah. Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim, artinya Dzur-Rahmah, punya sifat rahmah. Allah itu sayangnya Masya Allah gitu. Antum ingat ketika didatangkan kepada Nabi SAW tawanan-tawanan perang itu, di antara mereka ada perempuan. Perempuan itu dengan gelisahnya mencari anaknya, kesana kemari, sampai ketika didapati anaknya itu langsung didekap, dipeluknya dengan penuh kehangatan kasih sayang, disusui oleh wanita itu. Rasulullah perhatikan perilaku wanita itu, begitu sayangnya kepada anak itu. Rasul bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian? Mungkinkah wanita yang nampak begitu sayang kepada anaknya dengan disusuinya itu akan campakkan anak itu ke dalam kobaran api? Sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah, walaupun dia mampu melakukannya. Tidak mungkin walaupun dia mampu melakukannya. Kenapa? Sifat sayang wanita itu menghalangi untuk melakukan itu. Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Demi Allah, Allah sesungguhnya lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi sayangnya wanita itu kepada anaknya. Makanya Allah larang kita menyakiti diri kita sendiri, apalagi membunuh kita. Diri kita jangan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahimah. Allah sangat sayang kepadamu. Maka Allah enggak terima kalau orang itu bunuh diri.
Kalau orang bunuh diri, Allah katakan badaroni abdi binafsi, itu mendahului kehendakku. Maka nggak akan diampuni oleh Allah orang mati bunuh diri. Bahkan Rasulullah tidak mau mensolatkan orang mati bunuh diri. Na'udzubillah. Kenapa? Orang bunuh diri karena putus asa dari rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wa ma'budi. Ya. Dan Allah itulah ma'budi. Ma'budun itu artinya yang ditunduk dan dipatuhi. Yang aku ibadahi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Hassan Al-Syekh dalam Fathul Majidnya, beliau mengatakan aslul ibadati al-khudu'u wa dhullu. Makna asal kata ibadah itu tunduk patuh dengan penghinaan diri. Itu namanya ibadah. Ya. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah berarti kita tunduk patuh. Ketunduk patuhan kita terhadap perintah Allah dengan apa? Bil imtithali, dengan melaksanakan perintah itu sebatas kemampuan dan kesanggupan kita. Namanya taat, tunduk, patuh. Ketunduk patuhan kita kepada Allah terhadap larangannya dengan apa? Bil intihai wal ijtinabi, dengan meninggalkan dan menjauhi larangan itu. Nah gitu. Wadzullu, zullun itu artinya hina. Kalau kita ibadah, sebut saja sholat, tapi dengan kesombongan, Allah nggak terima. Jadi walaupun ibadah itu terlaksana, kalau bukan karena az-zullu, Allah nggak terima. Ulama menyebut istilah lain dengan kata inkisarul qalbi. Yang indah ya penjelasan ulama itu. Az-zullu sama dengan inkisarul qalbi. Inkisarul qalbi itu remuknya hati. Saya memberi ilustrasi begini. Kalau antum memegang gelas kaca ya, bukan plastik yang kaca. Kita pegang, kita lempar ke lantai. Perang. Apa yang kita lihat? Serpian kaca yang berserakan di mana-mana. Serpian kaca yang tidak utuh dari gelas itu namanya inkisarul qalbi, pecahan gelas tadi. Kasartul kuba fangkasara. Aku pecahkan gelas, maka pecahlah gelas itu. Hati kita di depan Allah sama dengan serpian-serpian beling yang tidak ada. Masih ada gunanya nggak itu? Gelas kaca yang antum banting tadi kan pecah di mana-mana, berserakan itu serpian kaca. Berguna atau tidak? Nggak berguna. Antum ambil sapu, pengki dibuang ke sampah. Di depan Allah pun kita begitu sepertinya. Harus seperti itu. Tidak ada kesombongan apa-apa. Maka orang yang menyombongkan diri untuk ibadah kepada Allah, ya, Allah tidak akan terima ibadah orang itu. Bahkan diancam masuk neraka, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala lebih luas menjelaskan makna ibadah. Beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal al-zahir wal batinah. Ibadah adalah satu ungkapan yang mencakup semua apa yang dicintai Allah dan diridhai Allah. Yang berupa perkataan, yang berupa perbuatan, itulah ibadah. Dengan demikian, kalau kita ingin mengorientasikan hidup kita hanya untuk ibadah kepada Allah, seperti yang kita ikrarkan itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Andai benar ucapan kita itu, gimana caranya? Kita ingin hidup kita ini orientasinya adalah ibadah, dalam bingkai ibadah kepada Allah dan berpahala. Caranya sederhana. Pastikan bahwa apapun yang kita ucapkan adalah sesuatu yang Allah ridhoi, Allah cintai. Jangan pernah mengucapkan sesuatu yang Allah benci dan Allah murkai. Apapun perbuatan kita, pastikan Allah cintai, Allah ridhoi. Itu saja. Mau mengatakan sesuatu, renungkan dulu. Allah ridho atau tidak bila ini aku ucapkan. Allah suka atau tidak bila ini aku ucapkan. Allah nggak suka, jangan diucapkan. Allah ridho, katakan. Itu kebaikan. Mau mengerjakan sesuatu, renungkan sejenak. Ini mau saya lakukan, kira-kira Allah ridho atau tidak? Allah ridho, lakukan. Allah nggak ridho, tinggalkan. Makanya kita harus nurut manut kepada Allah. Jadi prinsip kita itu di dunia ini, ikhwan, adalah suka-suka Allah lah gitu. Ya, disuruh apa kita nurut, kerjakan perintah Allah itu. Dilarang apa kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat suka-suka kita.
Allah berfirman dalam surat Qaf, lahum ma yasha'una fiha. Untuk mereka di surga itu apapun yang mereka suka. Buah daripada nurut manut dengan Allah, atas perintah Allah, larang Allah tadi. Tapi kalau di dunia suka-suka kita, nanti suka-suka Allah di akhirat itu. Seperti sabda Nabi SAW, man lam yubali min aina iktasabal mal. Siapa yang tidak peduli dari mana dan dengan cara apa yang mendapatkan harta, berarti suka-suka dia. Lam yubalillahu min ay abwabin adkhalahun nar. Maka Allah pun tidak peduli nanti di akhirat lewat pintu neraka mana dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Ikhwani fillah, belum selesai tentu kajian kita ya nak. Memang tidak akan pernah cukup waktu, tapi tidak mengapa. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah untuk melanjutkan kajian kita, sebab memang kita butuh ilmu untuk apa? Untuk menyempurnakan amal-amal kita. Ikhwani fillah, sebelum kita tutup kajian kita malam ini, mungkin tadi apa yang kita uraikan ada poin-poin yang ingin antum sampaikan barangkali. Ada pertanyaan, Ustaz. Silakan. Bismillah. Terkait masalah ini, Ustaz, apa status keislaman seseorang yang ketika hidup di dunia orang tersebut itu jarang sholat, Ustaz, jarang sholat ya. Walaupun sholat tapi jarang gitu. Nah. Apalagi puasa ya, puasa wajib. Kemudian orang tersebut melakukan apa ya, istilahnya kalau di Jawa itu kejawen kayak gitu, Ustaz. Nah. Melakukan kesalahan dalam bentuk adat istiadat setempat gitu. Mohon penjelasannya. Kalau orang mengaku diri seorang muslim dan mengucap syahadat, tentu dia orang Islam ya. Walaupun keislaman orang itu mutafawita, bertingkat-tingkat ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, antum semuanya punya uang? Punyalah. Tapi berapa uang antum? Beda-beda. 2.000 pun uang loh itu loh. 2 juta juga uang. Jadi beda-beda. Islam juga demikian. Kadar keislaman orang itu beda-beda. Ada yang ya seperti itu, cukup mengaku Islam saja dan seterusnya. Kalau orang itu disebut Muslim, ya sudah kita lakukan dia, kita perlakukan sebagai seorang Muslim. Tidak boleh kita menjustifikasi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannati fa innahu min ahli nar. Hadis ini sungguh membuat kita mawas diri. Sesungguhnya ada di antara hamba Allah itu orang yang beramal dengan amal ahli syurga, tanpa rajin ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Fa innahu min ahli nar. Padahal dia sesungguhnya ahli neraka. Wa ya'malu rajulu bi amali ahli nar fa innahu min ahli jannah. Ada pula orang yang nampak amal-amalnya itu amal ahli neraka, maksiat enggak berhenti-berhenti dia itu. Ya. Tapi sesungguhnya ahli surga. Pasti pertanyaan kita munculkan, harus kita munculkan. Limada? Bagaimana bisa begitu? Yang ahli ibadah nampak jelas, tapi ahli neraka. Yang nampak ahli maksiat jelas, ahli surga. Kenapa begitu? Apa jawaban Rasulullah? Beliau mengatakan, fa innal a'mala bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan pada akhir kehidupan orang itu. Dan kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang. Kalau sekarang kita lihat ahli maksiat, nggak boleh kita mengatakan Allah nggak akan ampuni dosamu, kamu pasti masuk. Nggak bisa, bukan hak kita mengatakan itu. Sebagaimana kita pun nggak bisa menjustifikasi, no kayak saya nih ahli ibadah, nanti pasti masuk. Belum tentu. Segera doa harus. Maka kita mengucapkan Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami minta kepada kesudahan yang baik. Maka andai ada orang seperti itu tadi misalnya, ya, dan di akhir hayatnya bisa kita bimbing mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah akan selamat. Karena Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha dakhal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha pasti masuk surga. Tapi jangan berpikir begini, terbalik. Ngapain sholat, ngapain ibadah, cukup nanti mau mati saya ucapin. Orang kalau sehat nggak mau mengucapkan, apa mungkin mengucapkan ketika sakit? Orang masih hidup nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya, apa mungkin dia ketika mau mati mengucapkan itu? Nggak mungkin. Maka Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati sampai kamu dalam keadaan muslim. Itu terjemahnya begitu. Pertanyaan kita adalah,
Kenapa Allah mengatakan jangan kau mati? Oh, yang mematikan kita Allah kok. Apa makna ayat itu? Apa makna ayat itu? Ibnu Katsir mengatakan, biasakanlah kau hidup dalam ketaatanmu kepada Allah. Niscaya Allah matikan engkau berdasarkan kebiasaan hidupmu itu. Jadi banyak orang mati itu berdasarkan kebiasaan hidupnya. Ada orang mati karena overdosis. Itu bukan sekali dan pertama minum obat terlarang itu udah kebiasaan. Kalau antum dengar berita ada orang mati ketika sujud, itu bukan sujud yang pertama. Udah biasa dia itu sujud. Bahkan mungkin dia pernah mengucapkan, Allahumma amitni sajidan. Ya Allah, matikanku dalam keadaan sujud. Allah ijabah ada orang itu sekian kali sujud dia mati. Jadi pelajaran kita adalah biasakan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Harapan kita semoga, walaupun bukan merupakan satu kepastian dan keniscayaan, semoga Allah matikan kita berdasarkan kebiasaan hidup kita itu. Tapi nggak boleh menjustifikasi, memastikan. Nih, calon ahli surga, ahli neraka. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Meskipun bercanda. Jangan bercanda kepada hal-hal seperti itulah. Ya, teman ada yang kayak gitu. Jangan. Karena Nabi bercerita dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang alim melihat saudaranya berbuat maksiat, diingatkan, ittaqillah, jangan berbuat maksiat. Jangan, itu Allah benci perbuatan itu. Diingatkan. Akhirnya nggak berubah. Dia mengatakan apa? Allah tidak akan mengampuni dosamu. Nabi mengatakan justru Allah ampuni dosa orang itu dan ini disiksa oleh Allah, yang menjustifikasi mengatakan begitu. Nggak boleh. Maka dakwah itu mengajak, menyampaikan, bukan menghakimi orang. Orang sholat, nggak sholat, masuk neraka loh. Belum tentu. Kita ini dalam proses dan progres dan perjalanan hidup. Kalau ruh kita sampai di kerongkongan, kita dalam keadaan beriman, itu baru husnul khatimah. Antum kan pernah dengar cerita banyak orang su'ul khatimah. Termasuk pemuda yang azan di Mesir itu. Kisah itu disebutnya Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Ini pemuda ya bertahun-tahun naik turun menara untuk kumandangkan azan, nampak ketaatannya kepada Allah. Suatu ketika naik menara itu dia tengok, ada rumah seorang Nasrani. Di situ ada perempuan cantik, ditengok. Uftuti Nabiya, hatinya terfitnah. Nggak jadi azan, dia turun ketemu perempuan itu. Masya Allah. Perempuan itu bertanya, ada apa denganmu datang ke rumahku? Anti uridu, ya kamu yang aku inginkan. Perempuan itu mengatakan, la ujibuka ala raibah. Aku nggak mungkin memenuhi keinginanmu yang nggak jelas. Dia mengatakan, atazawajuki. Aku nggak main-main, aku akan menikahi kamu. Perempuan itu mengatakan, anta muslim wa abi la yuzawwijuni bika. Bagaimana mungkin kau seorang muslim? Aku Nasrani, ayahku nggak akan menikahkan aku denganmu. Laki-laki itu Masya Allah, dia mengucapkan atanassar. Tidak mengapa aku akan menjadi seorang Nasrani bersamamu dalam agamamu demi bisa menikahimu. Masya Allah, hati itu sekejap setelah gelincir jatuh itu. Su'ul khatimah. Dia masuk, dia pindah agama. Hari itu dinikahkan oleh ayah daripada si wanita tadi. Pagi hari pernikahan, entah mengapa, karena kebiasaan bertahun-tahun naik menara itu, dia hari itu naik ke atas rumah sutuh ayahnya, mertuanya itu. Summa saqata wa mata. Dia tergelincir jatuh dan mati. Imam Dhabi mengatakan, kerugian apa yang lebih besar dari orang ini? Belum melewati malam pertama bersama istrinya, hilang pula sudah agamanya. Masya Allah. Maka hati-hati. Ini su'ul khotimah. Ini ada kasus seperti ini. Hanya doa yang bisa kita sampaikan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami minta kesudahan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ikhwan ya. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.